Hari itu adalah hari di mana semua umat muslim merayakan kemenangan setelah 1 bulan penuh melaksanakan puasa. Semua bersuka cita, termasuk Hilda dan Roni, suami istri yang sudah 12 tahun membina rumah tangga. Kebahagiaan senantiasa menyelimuti mereka. Hanya saja kebahagiaan mereka kurang sempurna, lantaran belum adanya momongan di tengah keharmonisan Roni dan Hilda. Segala upaya terus dilakukan untuk berikhtiar, hanya saja waktu belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Cibiran demi cibiran dari keluarga suami sering Hilda dengar. Dia pun mencoba diam, meski hatinya terluka. Di umurnya yang tak muda lagi, membuatnya pasrah jika memang tak ada garis keturunan di keluarganya. Roni adalah laki-laki yang setia. Baik buruknya pasangannya, dia terima dengan lapang dada. Sebagai seorang istri, Hilda merasa bukan wanita yang sempurna. Tapi dengan kelembutan sang suami, Hilda merasa dialah wanita paling sempurna. Hingga suatu hari tak sengaja Hilda bertemu dengan sahabat lamanya, Ratna. Dialah teman paling kocak sewaktu sekolah dulu. Ratna yang dulu berpenampilan cuek, kini berubah menjadi wanita sosialita yang modern di kota metropolitan. Suami Ratna yang berprofesi seorang pengacara menjadikan hidupnya bergelimang harta. Lama tak bertemu, mereka pun asik ngobrol hingga lupa waktu. Dari awal pertemuan itulah kini Hilda dan Ratna saling meluangkan waktu untuk sekedar minum kopi atau ngobrol-ngobrol. Hubungan yang dulu sempat renggang kini terjalin erat kembali. Karena merasa nyaman dengan Ratna, Hilda pun mengutarakan isi hatinya untuk memiliki momongan. Sebagai seorang wanita, Ratna ikut prihatin karena ternyata Ratna juga mengalami hal yang sama. Tapi itu dulu, karena kini Ratna sudah memiliki momongan yang berusia 10 tahun. Karena penasaran, Hilda pun mendesak Ratna untuk memberikan tips dan cara agar memiliki keturunan. Dari kisah Ratna itulah petaka Hilda dimulai. Ratna terpaksa menceritakan, awalnya dia bertemu dengan madam yang seorang wanita Tionghoa yang mempunyai kekuatan supranatural. Alkisah Madam Wong adalah penganut ajaran sesat, di mana benda mati bisa dimasuki roh-roh makhluk gaib. Benda-benda mati itu dipercaya mampu mengabulkan semua keinginan kalau dia digunakan menurut kepercayaan Madam Wong. Benda mati tersebut mampu memberi spirit hidup. Entah mengapa, Hilda begitu terbius dengan cerita Ratna. Obsesinya untuk memiliki momongan begitu kuat, hingga menyampingkan akal sehatnya. Di samping demi suami, Hilda juga ingin membuktikan pada keluarga besar Roni kalau dia adalah wanita sempurna yang bisa memberikan keturunan. Hari pun berlanjut. Setelah mengatur waktu, Ratna membawa Hilda ke rumah Madam Wong. Alangkah terkejutnya Hilda ketika melihat ratusan boneka-boneka terjajar rapi mengisi seluruh ruangan Madam Wong. Tapi anehnya boneka-boneka itu seolah hidup. Bola matanya bisa bergerak dan mengikuti setiap gerak-geri Hilda dan Ratna. Madam Wong seolah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan dari Hilda. Dan tanpa basa-basi, dia lalu memberitahu kalau Hilda diwajibkan melakukan ritual serta syarat-syarat agar bisa memiliki boneka yang sudah dimasuki arwah tersebut. Madam Wong menegaskan kalau boneka arwah itu harus diperlakukan sama seperti manusia. Setelah menyetujui semuanya, Hilda pun membawa pulang sebuah boneka, tentu saja setelah memberi mahar yang cukup lumayan mahal. Sekilas boneka itu sangat lucu dan mempunyai mimik wajah yang begitu menyerupai bayi. Tentu saja Hilda sangat antusias dalam merawatnya. Boneka yang diberi nama Loli itu selalu dibawa kemana Hilda pergi. Entah kebetulan atau tidak, 4 bulan setelah itu Hilda pun hamil. Perasaannya begitu senang. Terlebih Roni yang sudah belasan tahun mengharapkan kehadiran si buah hati. 9 bulan 10 hari, akhirnya tangisan seorang bayi terdengar juga di rumah Hilda.
Bayi mungil dan lucu itu mampu membuatnya menangis karena bahagia. Malam itu benar-benar malam paling bersejarah dalam hidupnya. Tapi tidak untuk malam-malam berikutnya. Tanpa disadari malapetaka baru akan dimulai. Karena malam-malam bahagia akan berubah menjadi malam paling mencekam. Malam itu tak sengaja Hilda terbangun karena mendengar tangisan dari anaknya. Dia mengira kalau si bayi haus atau lapar. Dengan mata yang masih sedikit terpejam, dia pun meraih anaknya untuk di panggung. Baru saja Hilda membuka sedikit matanya, dia pun berteriak histeris saat melihat boneka arwahnya melotot dengan mata yang berdarah-darah. Tapi anehnya apa yang dilihatnya tidaklah sama seperti yang dilihat oleh Roni. Bahkan Roni melihat tak ada apa-apa dan boneka arwah itu masih tertata rapi di sudut kamarnya. Sedangkan bayi kecilnya tampak tertidur dengan pulasnya. Malam berganti malam. Hilda merasa kegelisahan. Ada sepasang mata yang terus mengawasi tingkahnya. Bahkan menimang bayinya pun dia merasa aura panas di dalam kamarnya. Tak terasa 1 bulan sudah usia bayinya. Perasaan sayangnya melebihi apapun. Tanpa disadari dia telah mengabaikan boneka arwah yang harus rutin diberi sesajen. Kesibukan Hilda kini berdampak pada kehidupannya sendiri. Setiap malam dia mendengar suara-suara benda yang terbanting. Ditambah lagi, suara langkah kaki terus saja terdengar di gendang telinganya. Keadaan semakin parah. Lantaran malam itu suaminya telat pulang karena ada proyek malam dan diharuskan lembur. Entah mengapa anaknya mendadak rewel, tak seperti biasanya. Malam itu juga hawa dan seisi rumah menjadi panas. Hilda lelah menggendong si kecil. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi anaknya masih aja rewel dari sore hari. Karena dia ingin ke kamar mandi, dia pun kemudian meletakkan bayinya di atas kasur sebentar. Dan 5 menit setelah itu, lututnya seolah tak bisa digerakkan. Mulutnya tak bisa berkata saat ia melihat bayinya itu berlumuran darah. Dan ada boneka arwah yang mencoba menghisap leher bayi tersebut. Sulit dipercaya, benda mati itu dapat bergerak dan berjalan, bahkan mencoba menghisap darah anaknya. Malang tak dapat ditolong. Bayinya meninggal seketika dia kehabisan darah. Dan untuk boneka arwah itu sendiri telah kembali pada tempatnya. Tak ada yang menerima cerita Hilda. Bahkan suaminya sendiri tak mempercayainya. Dia menganggap Hilda tak pantas menjadi seorang ibu. Dia dianggap lalai hingga akhirnya dia pun diceraikan oleh Roni. Hilda pun kemudian murka kepada boneka arwah itu. Karena dari boneka mati itulah dia mendapatkan kesialan seperti ini. Kini hari-hari Hilda dihabiskan dengan melamun. Perubahannya yang dulu cantik kini terlihat acak-acakan. Tak terawat. Dia merasa hidupnya telah hancur. Dia begitu membenci boneka arwah tersebut. Tapi sialnya Hilda tak mungkin membuangnya. Karena kalau itu dilanggar, dia akan mendapat malapetaka yang lebih dahsyat lagi. Setiap malam boneka itu terus tertawa. Khas suara anak-anak kecil. Bahkan, suatu malam Hilda pernah mendapati boneka itu membunuh kucing kesayangan Hilda. Boneka itu menghisap darah kucing tersebut hingga tak tersisa. Darah berjajaran di mana-mana. Semakin lama Hilda merasa stres. Madam Wong tak lagi menepati rumahnya. Sedangkan Ratna sendiri telah meninggal 2 bulan yang lalu. Hilda tak tahu harus dengan cara apa untuk menghentikan kegilaan semua ini. Dia tak ingin terus-menerus terjerat dalam rayuan iblis. Dia pun terus berjalan hingga sampailah di depan sebuah pondok pesantren. Seorang ustazah mau menampungnya saat itu. Hilda kemudian menceritakan semuanya. Dan singkat cerita, boneka itu pun dihancurkan dengan cara dibakar oleh Pak Yai pemilik pondok pesantren tersebut. Kini kehidupan Hilda lebih tenang. Dia memilih memperdalam ilmu agama dan ikut membantu pondok pesantren dalam mengurus para santrinya.
Darmaji, atau yang akrab dipanggil dengan nama Pak Haji, sore itu sedang melakukan kegiatan santainya. Laki-laki berumur 55 tahun itu masih terlihat sehat, meski rambutnya mulai memutih. Saat sedang asik dengan burung-burung kesayangannya, tiba-tiba dia didatangi oleh sekelompok pemuda yang memperkenalkan diri sebagai wartawan sebuah majalah mistis. Ketika pemuda tersebut terlihat sopan dan sangat santun, Pak Haji heran akan kedatangan tamu yang tak dikenal itu. Pasalnya selama ini dia tak merasa ada urusan dengan orang lain selain keluarganya. "Assalamualaikum Pak," ucap salah satu dari mereka. Pak Haji membalas salam dan mempersilahkan tamunya itu untuk duduk. Tanpa basa-basi ketika pemuda itu pun memperkenalkan dirinya. Maksud dan tujuan antara Dito, Agung dan Bima itu diutarakan kepada laki-laki berkumis tebal tersebut dan berbadan tegap. Ya, perawakan Pak Haji memang sangat atletis, meski di usianya yang tak muda lagi. Maka tak heran, dulunya dia dinobatkan sebagai kepala security di sebuah perusahaan besar. Sambil minum kopi hangat, mereka asik ngobrol dan akhirnya Dito pun mengawali maksud dan tujuannya, yaitu menjadikan Pak Haji sebagai narasumber dari kisah Menara Saidah yang begitu menyeramkan. Pak Haji dianggap orang yang paling tepat lantaran beliau adalah satu-satunya yang mengetahui seluk-beluk dari gedung berlantai 28 itu. Awalnya Pak Haji keberatan untuk bercerita karena dia sudah melupakan kisah yang paling menyeramkan dalam hidupnya kala itu. Tapi karena desakan dari ketiga pemuda tersebut, akhirnya Pak Haji bisa luluh dan mulai mengawali ceritanya pada tahun 2009, di mana pada tahun itu Pak Haji mulai bekerja di sebuah perusahaan besar. Bangunan gedung berlantai 28 yang terletak di daerah Jakarta Selatan, yang tepatnya pada Jalan MT Haryono, menyimpan beribu kisah misteri. Banyak cerita-cerita miring yang keluar dari mulut para karyawan. Mereka mengatakan sering mengalami teror hingga akhirnya mereka pun memilih resign karena sudah tak tahan lagi akan gangguan-gangguan para makhluk yang tak kasat mata. Hanya Pak Haji lah yang bernyali besar. Mungkin demi menghidupi keluarganya, dia rela berdampingan dengan makhluk-makhluk astral penghuni Menara Saidah. Konon, banyak cerita-cerita miring dari gedung tersebut. Ada yang mengatakan kalau gedung itu dibangun di atas tanah kuburan, di mana pemilik perusahaan tak sepenuhnya memindahkan jenazah-jenazah tersebut. Maka tak heran, gedung itu sering ada penampakan yang merupakan arwah-arwah penasaran. Dan menurut Pak Haji, ada versi cerita yang lain, yaitu arwah-arwah penasaran itu adalah manusia yang dijadikan tumbal oleh pemilik perusahaan. Wallahu alam, entahlah, hanya Tuhan yang maha mengetahui. Sambil menghisap rokok cerutunya, Pak Haji pun menceritakan kisah yang tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Kala itu beliau sedang asik mendengarkan radio sambil mengawasi lokasi gedung. Awalnya tampak biasa saja. Pak Haji sudah terbiasa dengan suasana yang sepi, hingga pada pukul 11 malam dia pun mendengar jeritan dari atas. Suara itu begitu nyaring hingga mengusik ketenangan Pak Haji. Terpaksa dia pun melangkah menuju lantai 2. Butuh nyali yang begitu besar untuk menuju lantai tersebut. Hanya bermodal lampu senter, Pak Haji kemudian melangkah menaiki tangga. Satu persatu kakinya menginjak anak tangga. Dan pada langkah yang ke-9, tiba-tiba kakinya terhenti karena ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Pak Haji tahu kalau dia sedang diganggu. Dia kemudian memejamkan matanya lalu membaca ayat kursi di dalam hati. Semakin lama, gangguan di kakinya semakin kuat. Pak Haji pun kemudian mencoba melirik ke bawah kakinya. Dan alangkah terkejutnya dia ketika ada lengan tangan yang berdarah-darah, lengkap dengan kuku panjang menghitam tengah memegangi kakinya. Pak Haji dengan sekuat tenaga mengalahkan rasa takutnya. Dia mengambil sebuah tongkat yang ada di sampingnya.
mengucap takbir sambil memukul-mukulan tongkat tersebut ke arah potongan tangan tersebut. Dan dengan izin Allah, makhluk menyeramkan itu menghilang. Dengan nafas yang masih tak beraturan, Pak Haji kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke lantai 2. Karena lama tak terpakai, fasilitas lift pun tak dapat berfungsi. Hanya bisa lewat dengan tangga darurat lah satu-satunya cara Pak Haji untuk naik ke lantai atas. Akhirnya Pak Haji sampai juga di lantai tersebut. Panas dan pengap dia pun rasakan. Bau amis dan anyir darah begitu menusuk hidungnya. Lampu sendernya mengarah ke segala arah. Tiba-tiba Pak Haji pun kaget. Lututnya bergetar saat melihat apa yang ada di hadapannya. Sosok wanita berbaju merah terbang ke sana kemari sambil tertawa cekikikan. Suaranya begitu melengking. Sosok wanita berbaju merah itu pun menatap ke arah Pak Haji. Kuku panjang itu hampir menyentuh lehernya. Untung saja Pak Haji mampu menepis dengan cara melempar sebuah tasbih pemberian dari kakeknya. Malam itu Pak Haji beruntung karena dapat keluar dari jeratan makhluk tersebut. Nyalinya ternyata masih kuat. Dia pun kemudian melangkahkan kakinya lagi sampai ke lantai yang paling atas. Sebenarnya baru kali ini Pak Haji memeriksa sampai ke lantai atas kembali semenjak gedung itu dikosongkan total untuk umum. Pak Haji pun berjalan penuh keyakinan. Pak Haji malah semakin penasaran. Nyalinya seperti diuji. Meski bulu kudunya merinding sejak tadi, tapi jiwanya semakin tertantang. Dia ingin membuktikan kalau gedung itu tak seseram cerita-cerita yang selama ini beredar. Hingga pada akhirnya Pak Haji merasakan kalau gedung itu miring. Bahkan dia berjalan agak mendoyong ke kiri. Dan dari luar jendela dia melihat bulan purnama tampak begitu jelas. Lagi-lagi Pak Haji melihat keanehan. Ada kelelawar dengan ukuran yang sangat besar. Kelelawar tersebut meraung layaknya serigala kelaparan. Sayapnya mampu membuat kaca-kaca gedung retak. Sungguh pemandangan di luar nalar. Bahkan orang tak akan percaya kalau belum menyaksikannya sendiri. Melihat keanehan tersebut, Pak Haji pun kemudian berjalan mundur. Jantungnya berdetak kencang. Nyalinya tiba-tiba menciut. Dia kemudian menuruni tangga meninggalkan makhluk raksasa tersebut. Penampakan kelelawar itu bukan seperti hantu, melainkan menjurus pada monster. Gigi taringnya yang tajam seolah haus akan daging manusia. Maka dia pun kemudian memutuskan lari dan melupakan kejadian malam itu. Beruntungnya Pak Haji mampu kembali ke pos penjagaannya dengan selamat. Meski tubuhnya penuh dengan keringat dingin, tapi dia masih bersyukur karena selamat dari maut. Tapi ternyata setelah kejadian malam itu, Pak Haji semakin sering mengalami teror. Bayangan putih keluar masuk lift sering dia temui. Bahkan wanita bergaun merah tak segan-segan mengganggu dia dalam bertugas. Suara-suara aneh kerap menusuk gendang telinganya. Tapi demi ekonomi Pak Haji masih kuat bertahan, mengingat sulitnya mencari pekerjaan di kota besar seperti Jakarta. Hingga suatu malam Pak Haji bermimpi ditemui oleh sosok kelelawar tersebut. Kelelawar tersebut minta seorang gadis yang masih suci untuk ditumbalkan. Kalau tumbal itu tidak dipersembahkan, maka keluarga Pak Haji lah yang akan menjadi korban. Pak Haji seperti masuk dalam perangkap. Meski Pak Haji meronta, tapi kelelawar tersebut malah semakin beringas. Tangannya mengangkat tubuh Pak Haji dan siap melemparnya keluar gedung. Pak Haji pun berteriak sekuat tenaga dan menyebut nama Allah berulang kali. Tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggil namanya. Dialah sang istri. Pak Haji pun dapat bernafas lega karena kejadian malam itu hanyalah mimpi buruk. Tapi anehnya mimpi itu datang terus-menerus, seolah kelelawar itu benar-benar menginginkan seorang gadis untuk ditumbalkan. Karena Pak Haji takut akan teror-teror itu menjadi nyata. Dengan terpaksa, dia kemudian mengundurkan diri meski tanpa pesangon.
Dia tak ingin lagi berurusan dengan hal-hal gaib yang membuat senam jantungnya. Akhirnya setelah Pak Haji keluar dari pekerjaannya, dia mendapatkan pekerjaan sesuai profesinya. Dan yang paling penting, dia terhindar dari teror kelelawar raksasa tersebut. Sampai sekarang, Pak Haji tak berani lewat daerah Menara Saidah. Bayang-bayang kelelawar masih mengisi otaknya. Setelah mendengar cerita dari Pak Haji, Dito, Agung dan Bima pun menyimpulkan bahwa gedung tersebut memang menyimpan berjuta rahasia yang belum terpecahkan sampai sekarang. Semua atas kehendak Allah. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.